Halo teman-teman, Tajahau, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, ada yang udah pernah nonton atau baca tentang Samkok belum? Samkok, kisah tiga negara atau Romance of the Three Kingdoms. Kisah ini menceritakan tentang patriotisme seorang Kuan Yu yang di kemudian hari dijadikan sebagai dewa pelindung malapetaka peperangan. Altarnya terdapat di berbagai kelenteng yang ada di mana-mana, dan rakyat biasanya mengenalnya sebagai Quan Kong Paduka Quan. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk kita ikutin terus ya. Quan Kong memiliki nama asli Quan Yun Chang atau disingkat sebagai Kuan Yu. Beliau adalah seorang panglima kenamaan yang hidup pada zaman Shan Kuo. Ini kurang lebih dimulai pada tahun 184 Masehi dan berakhir pada tahun 220 Masehi. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Kuan Yu merupakan penduduk asli Kabupaten Hetong di Provinsi Shanxi. Tubuhnya tinggi besar, berjenggot panjang, dan berwajah merah. Dalam novel San Kuo Yan Yi, kisah tiga negara atau Romance of the Three Kingdoms, diceritakan bahwa pada suatu hari Kuan Yu pergi mengembara. Dalam pengembaraannya itu, ia berjumpa dengan seorang tua yang sedang menangis dengan sedihnya. Ternyata anak perempuan semata wayang dari orang tua itu baru saja diambil secara paksa oleh pimpinan masyarakat daerah tersebut untuk dijadikan gundik. Padahal gadis itu adalah satu-satunya tumpuan hidup si orang tua. Kuan Yu yang mudah naik darah tapi tidak suka dengan kesewenang-wenangan tentu saja langsung bertindak. Dibunuhnya pimpinan itu, lalu dikembalikannya sang gadis kepada orang tuanya. Namun karena perbuatannya ini, Kuan Yu akhirnya menjadi buronan. Ia pun melarikan diri supaya tidak ditangkap. Dalam pelariannya, Kuan Yu sampai di Tongquan Shanxi. Di sana dibasuhnya wajahnya di sebuah mata air kecil di pegunungan tersebut. Dalam seketika rupanya berubah menjadi merah sehingga tidak dapat dikenali lagi. Nah, cerita tentang wajah yang merah ini bukan tertulis dalam novel San Kuo, tapi dalam cerita yang lain lagi. Singkat cerita, karena perubahan warna mukanya itu, ia menjadi mudah menyelinap di antara para petugas yang berusaha menangkapnya. Dalam perjalanan di sebuah kedai arak, Kuan Yu berkenalan dengan Liu Pei dan Chang Fei. Karena merasa cocok, mereka bertiga memutuskan untuk saling mengangkat saudara. Liu Pei menjadi saudara tua, Kuan Yu jadi yang kedua, serta Chang Fei paling kecil. Upacara diadakan di rumah Chang Fei. Ketiganya lalu bersumpah untuk sehidup semati dalam membela negara. Upacara saling mengangkat saudara ini dikenal sebagai Taoyuan Jie Yi, sumpah persaudaraan di kebun persik. Sumpah ini merupakan lambang persaudaraan sejati dan kemudian digemari oleh orang-orang dari masa ke masa. Ketiga bersaudara itu lalu membentuk pasukan sukarela dan memperlihatkan kecakapan sebagai prajurit tempur. Liu Pei bersama kedua saudaranya bergabung dengan ke-18 raja muda yang membentuk pasukan gabungan untuk menumpas Tongchuo. Ini Perdana Menteri Lalim yang melengsarkan kaisar yang berkuasa pada saat itu, lalu menggantikannya dengan kaisar kecil sebagai boneka. Di Huluoquan, pasukan gabungan Raja Muda bertempur melawan pasukan Tongchuo yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Hua Xiong. Pasukan Raja Muda ternyata lebih banyak mengalami kerusakan. Kuan Yu akhirnya mengajukan diri untuk menghadapi Hua Xiong. Pemimpin pasukan mereka yang bernama Cao Cao mengizinkannya. Singkat cerita, ia pun akhirnya berhasil pulang dengan membawa kepala Hua Xiong. Karena kekalahan itu, pihak lawan memilih Liu Pu menggantikan Hua Xiong. Dengan mudah, orang baru itu mengobrak-abrik pasukan lawan. Sekali lagi, Kuan Yu maju. Ia berusaha melawan Liu Pu. Tapi setelah sekian lama, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi kedudukan sama kuat. Akhirnya Liu Pei dan Chang Fei ikut membantu saudaranya itu. Karena tidak dapat menang melawan mereka bertiga, Liu Pu akhirnya memutar kudanya dan mundur dari pertempuran. Dalam novel San Kuo juga diceritakan tentang kesetiaan seorang Kuan Yu terhadap saudara-saudara angkatnya. Suatu ketika, Cao Cao
sempat hampir dibunuh oleh komplotan Tongzheng. Tapi akhirnya ia lolos, karena itulah ia kemudian menjadi seperti berada di atas angin. Ia menancapkan kekuasaannya di ibu kota tanpa ada yang berani menentang. Bahkan kaisar pun harus mendapatkan izinnya dulu bila hendak menemui seseorang. Wow. Cao Cao yang mengagumi keberanian Guan Yu berusaha menariknya untuk berada di pihaknya. Tapi ia merasa terganggu dengan Liu Pei yang dianggapnya sebagai duri dalam daging. Ia pun berusaha menghancurkan Liu Pei yang waktu itu berada di Suzhou. Dengan dibantu oleh Chang Fei, Liu Pei berusaha menahan pasukan Cao Cao. Tapi karena jumlahnya tidak seimbang, mereka kalah dan melarikan diri. Pasukan pun tercerai-berai, sementara kota Suzhou jatuh. Setelah Suzhou jatuh, Cao Cao menggempur Xiaopei tempat Guan Yu dan keluarga Liu Pei tinggal. Karena mengkhawatirkan keselamatan keluarganya, Guan Yu akhirnya menyerah. Ia bersedia mengikuti Cao Cao dengan syarat ia harus tetap setia kepada kakak angkatnya Liu Pei. Dan bila ia telah menemukan Liu Pei, ia akan bergabung dengan kakak angkatnya itu serta meninggalkan Cao Cao. Cao Cao mengikuti keinginan Guan Yu dan memperlakukannya secara istimewa dan terhormat. Berbagai hadiah diberikan kepada Cao Cao kepada Guan Yu, tapi Guan Yu menerimanya secara biasa-biasa saja. Baru ketika Cao Cao menghadiahinya seekor kuda, Guan Yu mengucapkan terima kasih sambil berlutut. Karena merasa heran, akhirnya Cao Cao bertanya kepadanya, kenapa ia sampai berlutut saat dihadiahi seekor kuda, padahal saat diberi barang-barang lainnya, Guan Yu biasa-biasa saja. Guan Yu menjawab, karena dengan kuda tersebut ia dapat segera mencari tahu keberadaan kakak angkatnya. Dan sebagai informasi, kuda tersebut memang kuda bekas tunggangan Lu Pu yang dapat berjalan sebanyak 1000 li dalam satu hari, atau ini sekitar 500 km. Mendengar ini, Cao Cao merasa sangat menyesal karena ia tahu bahwa Liu Pei yang telah dikalahkannya kini telah bergabung dengan Yuan Shao, penguasa wilayah Hebei. Di pihak lain, Liu Pei menyarankan Yuan Shao untuk menyerbu Cao Cao. Akhirnya dengan dipimpin oleh panglimanya yang terkenal yakni Yan Liang, pasukan Yuan Shao berhasil membunuh beberapa panglima milik Cao Cao. Yan Liang baru dapat dikalahkan oleh Guan Yu yang saat itu tidak tahu kalau kakak angkatnya ada di pasukan musuh. Liu Pei kemudian berusaha mengadakan kontak rahasia dengan Guan Yu dan ia pun berhasil. Guan Yu yang akhirnya mengetahui keberadaan kakak angkatnya memutuskan untuk meninggalkan pasukan Cao Cao seperti janjinya semula. Namun pada saat akan berpamitan, Cao Cao menghindar. Akhirnya Guan Yu pergi tanpa berpamitan. Ditinggalkannya semua hadiah yang pernah diberikan oleh Cao Cao kecuali kuda. Secara diam-diam, Cao Cao masih berusaha menghalangi kepergian Guan Yu dengan cara mencegat perjalanannya melalui 6 orang panglimanya. Tapi mereka semua akhirnya tewas di tangan Guan Yu. Singkat cerita, Guan Yu akhirnya berhasil berkumpul dengan kedua saudara angkatnya. Bersama-sama mereka membangun negara bagian Shu. Berkat keuletannya, Liu Pei akhirnya berhasil mengundang politisi kenamaan yang bernama Zhuge Liang. Dengan bantuannya, mereka berhasil membantai habis pasukan Cao Cao. Cao Cao pun hampir dibunuh, tetapi Guan Yu tergerak untuk menolongnya. Mengingat kebaikannya dulu, Cao Cao dilepaskan olehnya. Guan Yu lalu menghadap Zhuge Liang dan bersedia dihukum mati olehnya. Namun, Liu Pei memohon pada Zhuge Liang untuk membebaskan adik angkatnya. Guan Yu akhirnya dibebaskan. Nah, perbuatan Guan Yu ini sangat dikagumi orang dari masa ke masa. Ia pun diangkat sebagai dewa. Sebagai dewata, Guan Yu yang juga disebut sebagai Guan Ti dipuja oleh kaum Taois sebagai dewa pelindung malapetaka peperangan. Kaum Konfusianis memujanya sebagai dewa kesusastraan, sementara kaum Buddhis memujanya sebagai pelindung Dharma. Di tempat pemujaan Guan Yu biasanya juga terdapat altar Tuan Ma yang merawat kuda tunggangan Guan Yu. Sementara di beberapa kelenteng di Taiwan, Guan Yu juga dipuja bersama kedua saudara angkatnya,
yakni Liu Bei dan Chang Fei. Di kelenteng-kelenteng yang ada di Pulau Jawa ya, saya nggak tahu di tempat-tempat lainnya, nama Quan Kong biasanya disebut dalam istilah Hokkiannya, yaitu Quan Seng Te Kun, Quan Sheng Ti Jun. Ini kalau istilah Mandarinnya. Nah, selesai deh ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak video kali ini? Atau ada nggak yang kurang yang belum saya ceritakan di sini tentang Quan Kong? Kalau belum, kalau ada yang lebih tahu, silahkan share di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga kalau kalian menyukai video-video ini. Ikuti terus video selanjutnya. Xie xie dajian, zaijian.